Sulsiker sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing giaran utawi tayangan paseksi gesang lan sabda dalem Gusti Allah. Kados pundi kabaripun panjenengan sedaya? Donga panyuwunan kula mugi-mugi panjenengan sedanten sami tansah pinaringan kabagian ketentraman tuwin karahayon. Sulsiker monggo sami midhangetaken tayangan punika Enting of Soul Channel. Dumugi paripurna nggih, ampun klebat-klebet, ampun nilaraken acara menika kanthi pangajab saged handadosna berkah dumateng panjenengan ingsun sedaya. Amin, amin, haleluya. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Okay, hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, and how are you? I hope you all doing great. I miss you all guys so much. Soul Seeker, aku sangat prihatin secara khusus kepada jemaat gereja ketika aku melihat lalu lintas tayangan di sosmed dan malah menjadikan kebingungan, keriuhan, kegaduhan karena melihat hamba-hamba Tuhan accusing each other and wrongdoing and insulting, saling menuduh, melakukan kesalahan dan menghina. Soul Seeker, jangan pernah goyah karena firman Tuhan mengatakan dari kitab Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi aku memang prihatin kepada umat Tuhan dan bukan pada hamba-hambanya. Soul Seeker, memang ada orang-orang tertentu yang terpanggil sebagai orang yang melakukan pembelaan Injil atau apologetika yang memang memiliki ilmu sistematis untuk mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Apologetika adalah suatu ilmu dalam kaitan dengan pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab, memberikan pernyataan sikap kaum skeptisme, pemeluk agama yang lain, aliran Kristen yang lain, juga warga komunitas sendiri yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditujukan kepada apologetika bertujuan untuk menjabarkan kekayaan intelektual, moral, imajinasi, dan relasi dalam iman Kristen. Sehingga sebagian untuk mengukuhkan orang-orang percaya dan menolong orang lain untuk bertumbuh dalam iman Kristen. Apologetika berusaha untuk mengubah orang percaya menjadi pemikir dan pemikir menjadi orang percaya. Soul Seeker, secara runtut saya akan bagikan inilah tokoh-tokoh apologetika.
Semuanya itu adalah beberapa tokoh apologetik yang aku dapat kumpulkan, sebagian saja. Tetapi begitu banyak orang-orang yang masuk di dalam ranah apologetika itu. Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku akan membahas tentang pengkhotbah dan cara mendengar khotbah. Paul Washer dan Martin Lloyd Jones mengutip dari Richard Baxter dalam bukunya Preaching and Preachers, I preach as never sure to preach again, and as dying man to dying man. Prinsip Baxter, dia tidak pernah take it for granted bahwa dia akan ada kesempatan lagi untuk berkhotbah. Setiap kali berkhotbah, dia berkhotbah seakan-akan untuk terakhir kalinya, seperti perkataan terakhir yang mengandung pusaka dan amanah. Dia pasti bicara yang penting karena dalam keadaan sekarat. Hal ini seperti perkataan orang yang akan meninggal, yang mengandung pusaka dan amanah, dan dia pasti berbicara yang penting karena dalam keadaan sekarat atau dying. Dan itu merupakan kairos terakhir dari orang yang sekarat. Kalau prinsip Baxter menjadikan khotbahnya sebagai kesempatan terakhir dalam hidupnya, beda lagi dengan George Whitefield. It is a poor sermon that gives no offense, that neither makes the hearer displeased with himself nor with the preacher. Di mana ia mengatakan khotbah yang tidak membuat orang terkoreksi adalah khotbah yang miskin. Ini bukan disebabkan George Whitefield suka konflik atau berdebat dan perkataannya yang tajam menusuk perasaan orang, tetapi George Whitefield memahami jika kebenaran Injil diberitakan ibaratnya seperti garam yang menyentuh luka, mana mungkin hal itu tidak perih dan menyakitkan. Waktu kebenaran ini menyentuh kehidupan yang penuh dengan borok dan luka, pasti ia merasa tertusuk dan perih karena terkoreksi. Itulah sebabnya khotbah yang tidak ofensif tidak membuat orang realize atau sadar dan membuat dirinya displeased atau tidak senang. Hal ini merupakan khotbah yang buruk. Pastinya bukan khotbah yang profetik. Soul Seeker tahu jika hidup kita tidak sempurna, jika kita tetap perlu khotbah-khotbah yang ofensif, yang sifatnya seperti menyerang. Aku sebagai pengkhotbah di mana juga menyiapkan materi khotbah dan berkhotbah itu merupakan pergumulan tersendiri bagi seorang hamba Tuhan. Dan hal ini tidak mudah. Memang kadang sebuah gereja sudah menyiapkan tema tahunan, bahkan sudah memberikan ayat, nats, penuntun untuk dikhotbahkan. Maka muncullah pertanyaan dalam benakku, bagaimana mengupas sebuah headline dalam berkhotbah, dan bagaimana reaksi sikapku dari para tokoh pengkhotbah besar seperti Paul Washer, Martin Lloyd Jones, Richard Baxter, dan George Whitefield. Soul Seeker, prinsip utama dalam pemberitaan Injil adalah memberitakan kabar keselamatan bagi semua manusia oleh Yesus Kristus. Berita Injil amat penting karena menunjukkan kasih Allah kepada orang dari Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itu Injil harus diberitakan kepada semua orang. Dalam hal ini pemberitaan Injil dapat dikatakan adalah berita panggilan Allah kepada manusia untuk memulihkan hubungan dengan Allah melalui perdamaian dengan Kristus. Jadi sebuah khotbah tidak boleh kehilangan perspektif kristologisnya. Karena di dalam perspektif kristologis inilah kita membahas garis besar berita Injil dan teologi dalam khotbah itu sendiri. Pada waktu membicarakan teologi khotbah, di narasi khotbah berarti kita sedang membicarakan perspektif doktrin Kristus. Karena khotbah yang baik,
yang berkenan kepada Tuhan adalah khotbah yang membawa kita untuk bisa melihat kemuliaan Kristus. Aku harap Soul Seeker setuju dalam hal ini. Kalau kita tidak melihat kemuliaan Kristus, tidak melihat keindahan Kristus, artinya khotbah itu tidak berdampak apa-apa. Mungkin hanya sekedar ajaran moral belaka, nasihat-nasihat klise yang membosankan, dan hanya muter-muter pada informasi yang gak perlu. Bahkan ada yang hanya membuat joke-joke pada khotbah untuk membuat jemaat tertawa. Ini yang terjadi kan? Joke-joke untuk membuat jemaat tertawa. Where do you want to take this sermon? Oke, Soul Seeker, kita akan beralih dari pengkhotbah kepada para pendengar atau jemaat yang mendengarkan khotbah. Dalam Roma 10 ayat 13-17 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Soul Seeker, secara pribadi aku diselamatkan Tuhan akibat sebuah pemberitaan Injil. Ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah, titik. Karena aku mengalami proses itu sendiri dalam jiwaku akan proses pemberitaan Injil yang berkecamuk dalam jiwaku, sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Wow. Bahkan firman itu sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Ini tidak bisa kita tolak, karena proses firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Ini amazing banget. Kekuatan pemberitaan firman itu tidak dapat dibantah. Kalau firman itu berproses dalam hidup seseorang, maka ia mempunyai kekuatan kuasa untuk mengakui dirinya menjadi anak-anak Allah. Dan apapun tantangan yang dihadapinya, ia tidak akan bergeming atau takut menghadapinya. Keren kan? Karena apa? Karena ia mengalami kekuatan firman Tuhan di dalam proses dalam jiwanya. Ini tidak mudah. Orang bisa menangis, orang bisa pingsan, orang bisa teriak-teriak. Karena apa? Dia mengalami proses firman. Dia akan menyadari dirinya. Dia akan tahu siapa dirinya. Karena proses firman itu luar biasa. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu bukan pekerjaan mulut manusia. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam jiwa manusia. Maka aku mengaminkan jika aku diselamatkan karena mendengar pemberitaan Injil. Kita akan coba menelusuri proses dari pendengar berita Injil, karena dikatakan sebagian benih firman Tuhan jatuh di jalan. Ini sebuah perumpamaan. Lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu tidak segera tumbuh karena kurang tanah. Tetapi waktu matahari naik, tunas-tunas itu mulai layu, kemudian kering dan mati. Karena apa? Karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri, dan semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 4-7. Oke, Soul Seeker. Dalam Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dimensi estetik itu penting sekali. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 19 ayat 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Di situ bicara tentang estetik. Dikatakan lebih manis dari madu, lebih indah dari emas tua. Tanpa dimensi keindahan, termasuk juga waktu kita mendengarkan khotbah-khotbah, hanya akan menjadi sebuah deklarasi, informasi, transfer pengetahuan, tetapi tidak mengajak diri kita untuk bisa melihat keindahan Tuhan. Dan sesuatu yang menakutkan dengan statement dan beberapa filsuf pemikir yang mengatakan bahwa jika seorang pengkhotbah tidak berhati-hati, maka pengetahuan khotbahnya bisa dipakai untuk menindas orang, menghina orang lain, serta merendahkan orang lain, bahkan mengkonfirmasikan status dirinya sebagai orang yang lebih tahu atau sok tahu. Betul? Betul, Saudara. Apakah pernah menjumpai pengkhotbah yang sangat berkarisma dan ditakuti? Itu semua memakai wibawa rohani untuk menindas dengan pengetahuan rohani, dan aku pernah mengalami hal ini. Aku bisa lepas dari bayang-bayang pendeta itu, yang ternyata di balik semuanya ada maksud-maksud tertentu, yang selain daripada itu adalah uang, mencari uang dan mencari peluang daripada aku. Lalu bagaimana sebenarnya kita mendengar khotbah, Saudara? Di dalam Lukas 8 tadi Tuhan Yesus mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Tentu saja kita juga membicarakan soal dimensi yang lain dalam mendengarkan khotbah. Misalnya kalau pengkhotbahnya jelek, tidak ada isinya, ngomongnya ngalor ngidul, dan bahkan bagaimana jika pengkhotbahnya hanya melucu-melucu, kasih contoh-contoh yang lucu-lucu. Kalau lebih banyak ceritanya daripada penggalian firman Tuhan, ini ingat, lebih banyak cerita daripada penggalian firman Tuhan, ini menjadi problem yang perlu dipikirkan. Yesus bukan menekankan tentang isi khotbah, melainkan cara kita mendengar. Yesus pernah mengajar, tetapi orang-orang mengeraskan hatinya, hardening motif, tidak mau mendengarkan. Markus 4 ayat 11-13 jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi, kita jangan menyalahkan Tuhan. Jika Tuhan memakai perumpamaan, sepertinya ada unsur yang sengaja untuk menutupi. Ada apa? Karena apa? Karena orang yang mengeraskan hati dan tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Jadi kalau berbuat yang sembunyi-sembunyi, pasti akan dinyatakan Tuhan nanti. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ngeri ya. Jadi kita hidupnya rahasia-rahasia. Wah, tertutup. Akan diketahui oleh umum karena diumumkan. Jadi Tuhan sangat openers, sangat terbuka dengan firman-Nya. Tetapi kamu kadang tidak terbuka, tidak openers terhadap firman-Nya. Ada orang yang mendengar, tapi mendengar dengan berpikir keras. Yang dicari hanya pendekatan secara intelektual. Namun sepertinya sudah berkali-kali hal ini dibahas.
jika bukan dengan pengajaran intelektual belaka. Ini sudah sering kali dibahas bahwa bukan dengan pengajaran intelektual belaka. Soul Seeker, hal ini bukan berarti tidak ada dimensi intelektual sama sekali, tapi yang intelektual belaka tidak menarik. Karena apa? Karena itu bukan yang dilakukan Kristus. Khotbah-khotbah yang sekedar intelektual, enlightening, insightful, tapi tidak menggerakkan hati orang, berarti itu bukan membawa seseorang berjumpa dengan Kristus. Catatan Matius, setelah Yesus selesai khotbah di bukit, pendengarnya sangat takjub. Aspek ini penting karena mereka takjub. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Itu sebabnya kita tidak mungkin membahas teologia khotbah tanpa kristologi. Dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 31, jabatan Nabi dikaitkan dengan Kristus yang reveals the secret counsel and will God concerning our deliverance. Yesus mengatakan pertimbangan-pertimbangan ilahi yang tersembunyi itu menyatakan kehendak Allah, dan yang hari ini yang aku mau tekankan berkenaan dengan pembebasan kita, mengingatkan kita akan perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setiap kali kita mendengarkan khotbah, kita dimerdekakan. Kalau ada orang yang mendengar khotbah lalu bolak-balik, lihat jam, menjadi panik, tidak sabar menunggu. Soul Seeker, dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 31, jabatan Nabi dikaitkan dengan Kristus yang reveals the secret counsel and will God concerning our deliverance. Yesus menyatakan pertimbangan-pertimbangan ilahi yang tersembunyi itu menyatakan kehendak Allah. Dan yang hari ini aku mau tekankan, yang berkenaan dengan pembebasan kita ini, mengingat akan perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setiap kali kamu mendengarkan khotbah, kamu dimerdekakan. Betul? Jadi kalau ada orang yang mendengarkan khotbah dengan gelisah, bolak-balik, duduknya mirang-miring, dan sebentar-sebentar lihat jam, seolah dia panik, seolah dia sangat menghargai waktu dan tidak sabar, ini berarti orang ini tidak mengerti dan mendengarkan dengan salah. Sesuatu yang membebaskan malah dia merasa dipenjarakan. Jadinya bukan concerning our deliverance, melainkan concerning our imprisonment atau pemenjaraan, enslavement, perbudakan, dan tak apa lagi. Dalam hal ini kita membicarakan kualitas khotbahnya, kita sering mengasumsikan khotbah yang baik. Khotbahnya Yesus Kristus pasti berlimpah dan tidak kering. Tapi persoalannya ada pada dirimu dan aku waktu mendengarkan firman Tuhan, kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang membebaskan. Alias kita ini sadar bahwa ada sesuatu yang mengikat kita, bondage yang masih ada dalam hidup kita. Kamu sering mengatakan bahwa kamu ini orang yang merdeka. Kamu orang yang tidak mau terikat akan materi-materi rohani. Bukankah ini ada bondage dalam pemikiranmu? Kamu dibatasi dengan dirimu sendiri, kamu dibatasi dengan bondage-mu, kamu dibatasi dengan idealismu. You are bondage by the limitation you set up for. Yohanes mencatat dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila Yesus Kristus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kamu ini bukan budak siapapun, kamu ini orang merdeka. Pertanyaannya, apakah benar kamu sudah merdeka? Sedangkan kamu sering memberlakukan hardening motif dalam cara mendengar firman Tuhan, atau mengeraskan hati, atau menolak, atau dipikirkan firman Tuhan, tetapi dipikirkan bukan untuk menyetujui, tetapi dipikirkan untuk tidak menyetujuinya. Ini berarti kita belum merdeka. Lukas 8 ayat 18 kembali lagi katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar.
Tapi kalau kamu menanggapi firman Tuhan secara salah, maka kamu menganggap kebenaran itu menekan, jadi malah merasa diteror oleh firman Tuhan, merasa seperti disuruh-suruh oleh firman Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang membebaskan kamu, tapi malah mencekik kamu. Ini berarti kita mendengar dengan cara yang salah. Perhatikan cara kamu mendengar firman Tuhan. Perhatikan cara kamu merenungkan firman Tuhan. Kamu melihat ini sebagai siksaan atau sesuatu yang membebaskanmu. Kita ada kerinduan atau tidak untuk mendapatkan kebebasan itu. Seperti kita ini merasa bahwa dalam kehidupan memang ada dikuasai oleh batasan-batasan tertentu atau bondage di mana kamu harus keluar dari hal itu. Kalau kita mengerti poin ini, maka setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan sebelum mendengarkan firman Tuhan pun, kita akan menantikan berita pembebasan itu. Kamu bisa bayangkan bangsa Israel waktu dibebaskan keluar dari Mesir, betapa besar sukacitanya mereka, tetapi sayangnya tidak lama setelah itu, ketika di padang gurun bisa-bisanya mereka kepengin balik ke Mesir. Ini berarti apa? Ini menyatakan kehidupan manusia yang tidak menyadari, tidak bisa menghargai kebebasan yang diberikan Tuhan. Kebebasan itu bisa-bisanya ditukar dengan terpenjarakan. Tidak apa-apa, yang penting aku masih dalam belenggu Mesir lagi, pokoknya bisa makan daging. Betapa kacaunya keadaan manusia. Keadaan Israel seperti keadaan dirimu juga. Kita bisa tidak menghargai kebebasan yang Tuhan berikan. Kita lebih memilih keterikatan terhadap dosa. Kita lebih memilih keterikatan terhadap berhala-berhala dalam kehidupan kita, dan kita tidak rela dilepaskannya. Kita sepertinya menikmati keterpenjaraan itu, tetapi Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan cara kamu mendengar. Jika kamu memandang khotbah mengharapkan insight-insight baru, maka kita tidak jauh beda dengan kebiasaan orang-orang di Athena yang tidak ada waktu kecuali untuk mendengar sesuatu yang baru, yang dicari yang baru. Sehingga kita akan mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa menghadirkan hal-hal yang baru, tetapi khotbah itu bukan seperti itu. Kisah Rasul 17 ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Wah, jadi updating terus. Pokoknya seolah-olah dia tuh selalu update, dia tahu semuanya, padahal cuma lihat di Google. Haleluya. Betul tau? Oh, kelihatannya pengetahuannya luas, sesuatu yang baru, sesuatu yang alah, dia cuma lihat di Google. Inilah persisnya yang dimengerti oleh Maria dan tidak dimengerti oleh Marta dalam cerita tentang Marta dan Maria. Maria mengerti bahwa Yesus datang, dia memberikan sesuatu yaitu firman kepadanya, sedangkan Marta tidak mengerti hal ini. Walaupun ia sambil sibuk masak, sibuk mempersiapkan sesuatu untuk Yesus, ia juga capet-capet, samar-samar bisa mendengar perkataan Yesus, tetapi dia hanya capet-capet, tidak sungguh-sungguh konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi ia memberikan tempat cara mendengar firman Allah hanya sebagai sampingan saja. Soul seeker, para reformator seperti Luther, Zwingli, dan Calvin tahu bahwa itu adalah harta yang sangat berharga. Maka mereka begitu bersemangat membahas firman Tuhan dengan segala kelimpahannya, karena mereka sendiri sangat diberkati oleh kelimpahan itu. Zaman dulu orang membahas ayat-ayat firman Tuhan menurut kalender gereja yang memang ada juga keindahannya, tapi tidak ada khotbah yang komplit dari keseluruhan Alkitab. Zwingli contohnya tidak puas dengan itu, dia mengkhotbahkan seluruh perjanjian baru. Kalau tidak salah 6 tahun dia mengkhotbahkan perjanjian baru. Wow, luar biasa. Aduh, luar biasa. Calvin umurnya tidak terlalu panjang, tapi dia mengkhotbahkan hampir semua kitab-kitab
dalam kitab suci. Luar biasa. Tuhan tolong aku. Setiap hari dia ada pemahaman Alkitab dan dia khotbah. Belum lagi hari Minggu, beberapa kali dia khotbah. Kita ini terlalu lambat, terlalu miskin, terlalu pelit dalam mengkhotbahkan firman Tuhan. Dalam hal ini kita tertantang karena ada orang seperti Calvin yang menghargai firman Tuhan seperti itu dan membagikannya dalam segala kelimpahan. Untuk melengkapi hal itu, kita juga mesti bicara keterbatasan dalam khotbah, limitation of preaching. Dan di sini Calvin dibandingkan dengan Luther sadar akan limitasi khotbah. There was preaching and that was all. There was no reformation. Calvin bilang cuma ada khotbah. Khotbah itu cuma, kalau menurut Calvin itu bukan reformator. Itu bukan reformator, tetapi cuma khotbah saja. Sebaliknya kalimat yang tidak kalah terkenal dari Luther, I simply taught, preached, and wrote God's word, otherwise I did nothing. And while I slept or drank Wittenberg beer with my friends. Jadi Luther katakan, kalau kamu tanya apa sih reformasi, ya saya cuma mengajar, berkhotbah, lalu saya minum bir bersama dengan Philip Melanchthon, dan firman Tuhan mengerjakan semuanya. Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi Calvin membantah dan tidak akan setuju dengan kalimat tersebut. Kalau cuma khotbah saja itu bukan reformasi. Di Jenewa, anggota konsistori berkeliling memastikan penduduk ditegur kalau tidak menghidupi iman Injil dan bisa kena disiplin gereja. Bagi telinga modern ini terdengar sangat teokratis, menakutkan tinggal di Jenewa pada zaman itu. Tapi kita bisa melihat positifnya. Bagi Calvin tidak cukup khotbah saja. Gereja harusnya mengerjakan bagian ini juga untuk bisa mengecek resepsinya orang terhadap khotbah. Di zaman Puritan, setelah kebaktian mereka mendiskusikan firman Tuhan. Dan di situ hamba Tuhan juga memastikan jemaatnya meresepsikan khotbah dengan benar. Ini bagian yang penting. Calvin sangat menyadari bahwa khotbah itu terbatas. Khotbah itu bukan segala-galanya. Meskipun juga bukan nothing. Ini prinsip yang indah. Kalau kita bisa menempatkan secara proporsional. Bahwa Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Hal ini menunjukkan limitasi dalam hal mendengar firman Tuhan. Dikatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya. Jadi mendengar firman menurut Yakobus adalah hanya dan saja. Berarti bukan segalanya. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandangnya dirinya, ia sudah pergi atau segera melupakan bagaimana rupanya. Disinilah bahkan istilah cermin seringkali kita pakai secara positif. Bagaimana kita harus bercermin waktu mendengar firman Tuhan. Bagi Yakobus juga ada kata cuma dan saja, cuma bercermin saja. Karena waktu mendengar firman Tuhan, betul banyak orang hanya bercermin saja. Itu bagus, tetapi setelah meninggalkan, ia lupa akan firman Tuhan itu. Yang dimaksud oleh Yakobus adalah adanya perseverance dan perseverance yang terjadi waktu kita melakukan firman Tuhan. Di situ firman itu menjadi daging. Kalau kita lakukan menjadi daging, inkarnasi dalam kehidupan kita, yaitu waktu kita melakukan firman Tuhan. Bukan waktu kita hanya mendengar saja. Orang yang cuma mendengar, kata Yakobus, ia cuma bisa melihat dirinya yang kurang, yang tidak tepat. Tapi setelah itu tidak ada buah, tidak ada pertobatan. Yang ada cuma mendengar secara sentimental, seperti tersentuh, tetapi setelah itu ia lupa. Kan banyak orang kayak gitu. Dia merendahkan diri, saya ini orang berdosa, saya ini orang lemah. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan, dia akan katakan, aku kuat,
Aku dibebaskan dari dosa. Hal ini kok malah jadi kayak orang lihat tontonan drama Korea ya, yang setelah itu ya tidak ada perubahan. Betapa celakanya itu sebabnya Yakobus menyadari bahwa mendengar firman itu hanya dan saja. Bahkan orang yang bercermin waktu mendengar firman itu pun hanya dan saja. Tetapi mereka melakukan dan mereka juga melupakan. Atau pinjam istilahnya dari Mazmur 1, merenungkan Taurat siang dan malam. Mereka inilah yang akan berbuah. Merenungkan dan kemudian melakukan. Waktu seseorang mendengar saja, perspektifnya adalah perspektif penonton, spektator perspektif. Waktu seseorang melakukan firman Tuhan, perspektif seseorang yang berbagian atau berpartisipasi di dalamnya, atau partaker perspektif. Soul seeker, aku sangat sebel dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bukan pertanyaan, tapi cuma mau cari tahu, cuma mau justifikasi teologi. Orang seperti ini tidak akan bertumbuh, karena perspektifnya bukan perspektif partaker atau pengikut, melainkan spektator atau hanya penonton, cuma mendengar saja, bukan pelaku firman. Makanya dia bertanya-tanya, tapi pertanyaan yang jebak. Haleluya. Di sini kita tidak bicara lagi kedaulatan Tuhan, tapi kedaulatanmu. I am the one who choose when and where to listen to the word of God. Bukan Tuhan yang memberikan kairos, tapi juga kamu yang menentukan. Hal ini jadi kacau kalau kairos itu kamu yang menentukan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena pada akhirnya tidak bertumbuh, karena tidak memperhatikan cara mendengar. Soul seeker, perhatikan cara kamu mendengar firman Tuhan. Perhatikan kairos yang Tuhan sediakan. Dari mana kita tahu suatu negara diberkati oleh Tuhan? Yaitu waktu Tuhan memberikan pengkhotbah yang menegur bangsa itu. Dari mana saudara tahu gereja itu diberkati Tuhan? Jika ada teguran-teguran buat gereja itu melalui hamba-hambanya. Calvin mengatakan, where there is no understanding, there no edification. Kalau tidak ada pengertian, tidak ada pembangunan. Tidak ada orang yang bertumbuh dewasa tanpa pengertian. Pengertian ini sangat penting, dan di sini kita juga bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan. Terakhir, khotbah moralis atau moralis preaching atau moralis preaching, khotbah yang tanpa Kristus, Christless preaching. Saudara tidak dibawa untuk melihat Kristus yang mengampuni kita, yang berbelas kasihan kepada kita, yang mencintai kita, tapi kita dibawa untuk bagaimana orang-orang menjadi lebih baik. Soul seeker, kita menjadi orang yang lebih baik, bersungguh-sungguh, bahkan lebih saleh. Tetapi kamu tidak mendengar tentang Kristus di sana. Tidak ada Kristus yang mengasihi saudara. Tidak ada Kristus yang menerima saudara. Tidak ada Kristus yang dengan sukacita mengundang saudara untuk mengikutnya. Tidak ada Kristus. Ini anti liturgi, karena di dunia ini seperti ini. Jangan salah, di dunia banyak sekali pengkhotbah moralis. Mereka tidak buru-buru amat. Mereka juga mengajarkan kebaikan. Tetapi ini bukan khotbah Kristen. Oke, soul seeker, kiranya ini cara mendengarmu, kamu harus mulai berubah. Supaya kamu makin menjadi orang yang kuat dan mengerti firman Tuhan. Firman itu bukan hanya ada di sini, bukan hanya di mulut, tetapi juga ada di hati dan dijalankan. Amin. Kiranya ini menjadi berkat. Aku berdoa buat saudara. Tuhan Yesus berkati setiap penonton Think of Soul Channel ini, supaya mereka mendapat berkat dari apa yang aku khotbahkan, supaya mereka tahu cara mendengar khotbah Tuhan, supaya mereka tidak menjadi orang yang keras, mereka tidak memiliki hardening motif, mengeraskan hati, tetapi mereka membuka lebar hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena kami akan melihat karya Kristus di dalam hidup kami. Kami diberkati, kami diberikan kelimpahan akan kebenaran Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Engkau diagungkan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati soul seeker. Maju terus, pantang mundur, maju terus. Jangan bingung dengan situasi di sosmed yang pada bingung dan bingung. Terus engkau mantap mendengar firman Tuhan. Amin. God bless and shalom. I love you.
Amin.